immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Seiring dengan perkembangannya zaman, tentunya semua hal juga bakal ikut berkembang. Salah satunya tentang ilmu pengetahuan. Yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan usaha sadar kita untuk meningkatkan pemahaman. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan dia itu bisa nggak terarah loh. Makanya kita butuh Pancasila sebagai dasar fundamental agar ilmu pengetahuan yang berkembang ini bisa terarah. Nah, di sini makanya perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu harus dimasukkan ke dalam faktor internal dari pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk sebagai rambu normatif. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan dari budaya dan juga ideologi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin di sini aku bakal nunjukin tentang nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu teknologi. Yuk lihat. Di sila pertama tentang ketuhanan Maha Esa, di sini itu iptek itu harus dikembangkan berlandaskan tentang keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dari pembuatan aplikasi Al-Quran untuk membantu spiritualitas dari warganya. Kemudian sila kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sini contohnya itu adalah untuk kemaslahatan dan juga kemajuan dari seluruh umat manusia. Di sini tuh teknologi informasi itu ditingkatkan. Contohnya dari akses pendidikan dan juga kesehatan bagi masyarakat luas. Nah, yang sila ketiga itu tuh tujuannya tuh untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya nih di bidang antropologi dan juga budaya yang dikuatkan untuk identitas nasional dan juga toleransi antar umat. Nah, yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, itu tuh contohnya prosesnya tuh lewat demokrasi. Jadi di sini contohnya pengembangan teknologi yang perlu partisipasi publik. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini itu contohnya adalah pengembangan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk akses misal kayak layanan publik yang harus merata dan juga berkeadilan. Contohnya kayak layanan tentang vaksin seperti itu. Perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengembangan ilmu dinilai dapat merusak lingkungan. Contohnya seperti penggalian tambang batu bara dan minyak yang menggunakan alat canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, Pancasila diharapkan dapat menjadi pengontrol dan juga pengendali dari pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut karena sifat sosial dan humanis sudah mulai tergantikan oleh sifat individualisme, pragmatis bahkan sekuler. Yang terakhir, Pancasila diharapkan dapat menjaga nilai kearifan lokal yang saat ini mulai digantikan dengan gaya hidup global. Budaya gotong royong digantikan dengan sikap individualis. Sikap bersahaja digantikan dengan hidup bermewah-mewahan. Untuk sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan, di mana ada 3, ada
Yang pertama dilihat dari agama, budaya, dan politik. Nah, dari agama sendiri itu dapat dilihat dari agama Islam itu memberikan ilmu fikih, terus juga sastra dan juga sejarah. Sedangkan pada budaya di Indonesia itu banyak sekali kearifan lokal dan juga budaya yang beraneka ragam, menjadikan sebagai inspirasi untuk pengembangan ilmu dan budaya di Indonesia. Sedangkan dari politik sendiri itu kita lihat dari sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia terdahulu yang dapat mengelola sumber daya manusia dan alam secara efektif dan juga efisien. Untuk sumber sosiologis dasar nilai pengembangan Pancasila sendiri itu dapat dilihat dari negara Indonesia yang masyarakatnya itu masih heterogen dan majemuk. Nah, di mana masyarakat Indonesia itu masih menghadapi dari permasalahan seperti permasalahan pendidikan, hukum, politik, dan juga masalah dari budaya. Nah, oleh karena itu, sumber dari sosiologi sendiri Pancasila itu diperuntukkan sebagai alternatif agar masalah-masalah tersebut itu terpecahkan. Sumber politis sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia sendiri itu dapat dilihat dari fungsi negara Indonesia sendiri sebagai pengawas dan juga pengatur dari pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, di mana negara Indonesia itu dia dapat bertanggung jawab sebagai pengatur dalam pengembangan ilmu di Indonesia agar pengembangan ilmu di Indonesia itu dapat sesuai dengan moral, norma, dan juga dengan etika. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sejatinya masih belum dibahas secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak masa Orde Lama sampai era Reformasi. Penyelenggara negara sejatinya mereka hanya membahas terkait pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian khusus dan lebih eksplisit oleh para kaum intelektual yang ada di perguruan tinggi. Mereka mengadakan beberapa kegiatan seperti yang pertama yaitu Seminar Nasional terkait Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu oleh Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Dan yang kedua yaitu adalah Sarasehan dan Simposium Nasional terkait Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 2006. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan memiliki 4 tantangan. Yang pertama yaitu adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dengan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi barang dan jasa. Kapitalisme ini menguasai perekonomian dunia yang membatasi ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Upaya yang telah dilakukan belum dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Tantangan yang kedua adalah globalisasi, yang mana hal tersebut dapat melemahkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Selain itu, dengan adanya globalisasi, menyebabkan Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Tantangan yang ketiga adalah konsumerisme, yang mana Indonesia menjadi pasar bagi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Oleh karena itu, konsumerisme bisa menjadi salah satu tantangan bagi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan tantangan yang terakhir adalah pragmatisme, yang berorientasi pada 3 hal, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil.